Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semesta semuanya, welcome back di channel Jendela Alam Semesta. Satu jendela seribu cerita. Kami sedang berada di stasiun Rangkas Bitung, mau menuju daerah istimewa Yogyakarta bersama keluarga. Kami start dari Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, naik kereta listrik terlebih dahulu. Kita akan naik KRL yang jam 6 sore dari stasiun Rangkas Bitung. Dan ini suasana di kereta Rangkas Bitung. Dan ini kami udah nyampe di stasiun Tanah Abang. Transit dulu mau naik KRL ke arah Jatinegara. Naik KRL jurusan Cikarang via Manggarai. Nanti kami akan turun atau nyambung dari stasiun Jatinegara. Nah, ini keretanya sudah nyampe arah Cikarang. Kita akan naik kereta KRL Cikarang via Manggarai. Ini suasananya udah malam juga nih, udah jam berapa ya, jam 8-an lewat. Ini kami udah nyampe stasiun Sudirman, sebentar lagi Manggarai, dan nanti kami akan turun di stasiun Jatinegara. Sudah sampai di stasiun Jatinegara, kita mau lanjut naik KRL ke arah Kampung Bandan via Pasar Senen, dan kita akan turun di stasiun Pasar Senen. Tujuan Cikarang dan masa penonton serangkaian 12 kereta ada di jalur 1. Ini dia keretanya, saya naik dulu. Dan kalau malam ini suasana di gerbong KRL ke Pasar Senen ini sepi banget nih guys. Lihat, kosong melompong. Kosong. Oke, sebentar lagi nyampe di Pasar Senen, stasiun Pasar Senen. Next station, Pasar Senen. Alhamdulillah sudah nyampe di stasiun Pasar Senen, tinggal menunggu jadwal keberangkatan yang insya Allah saya akan naik KA Progo, kereta api Progo. Tiketnya kami beli di KAI Akses, itu 270.000 per orang. Jadwal keberangkatan kami nanti setengah 12 malam. Jadwal nyampe ke Jogja itu jam setengah 7 pagi. Oke, ini keretanya udah ready. Kereta api Progo ekonomi new generation nih guys ya. Kita akan lihat nanti isinya nyaman apa enggak. Oke, pemeriksaan boarding pass dulu. 55. Ya, kasih. Wah, deket amat. Ya, masuk. Kita masuk, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dia KA Progo. Dan seperti inilah interiornya. Wah, cukup mewah ya. Alhamdulillah. Saya dapat nomor kursi 3A. Alhamdulillah, full kaca, jendela pemandangannya full. Alhamdulillah. Nah, ini suasana kabinnya ya. Dan ini di area bawah ini sangat leluasa, longgar banget nih guys. Saya bisa bebas bergerak kaki
gak mentok-mentok ya. Ada casan 2, lubang casan, ada armrestnya juga nyaman, ada kantong plastik untuk sampah ready. Alhamdulillah nyaman lah ya segini mah. Dan ini area kereta makan, kita makan dulu, pesen pop mie malam hari di kereta api Progo, di kereta makan Progo. Selamat makan guys. Oke teman-teman, saya sudah berada di perjalanan di dalam kereta api Progo menuju Yogyakarta, stasiun Lempuyangan. Jadwal nyampe ke stasiun Lempuyangan kalau di jadwal itu sekitaran setengah 7 pagi. Berangkat dari Pasar Senen tadi jam setengah 12 malam. Dan seperti inilah suasana pemandangan malam hari dilihat dari balik jendela KA Progo dari arah Jakarta menuju Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Buat teman-teman yang suka dengan perjalanan kereta api, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Iya teman-teman, ini suasana di luar sudah mulai agak terang. Ini jam 5 lebih ya, hampir mau setengah 6. Artinya tidak lama lagi saya akan segera nyampe di stasiun Lempuyangan. Ikuti terus perjalanan kami ke Yogyakarta. But I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay.
mulai terang, sudah hampir setengah 7. Di depan itu adalah stasiun Lempuyangan. Saya akan segera nyampe di stasiun Lempuyangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di depan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Lempuyangan Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the Alhamdulillah, kita udah turun dari KA Progo di stasiun Lempuyangan. Ini kami akan lanjut ke Candi Prambanan dulu ya. Dan untuk ke Prambanan dari stasiun Lempuyangan itu bisa ditempuh dengan menggunakan KRL nih guys. Di Jogja juga ternyata ada KRL ya. Keren. Sebentar lagi keretanya atau KRL-nya akan segera nyampe. Nah itu dia ya. Kita nunggunya ini di peron 2. Nunggu KRL dan nanti kita akan turun di stasiun Prambanan. Cuman lewat satu stasiun doang. Stasiun berikutnya stasiun Prambanan, di situ kita turun. Tiketnya ini terjangkau teman-teman. Dari Lempuyangan ke Prambanan itu sekitar Rp8.000. Nah ini suasana di KRL menuju stasiun Prambanan. Nah ini rutenya ya, kita dari Lempuyangan cuma lewat satu stasiun Maguwo dan nyampe kita di stasiun Prambanan. Ya, dari stasiun Prambanan saya lanjut naik Maxim Car. Ini cuma 12 ribuan guys. Gak terlalu jauh ternyata. Gak nyampe sekilo deh. Yuk berangkat. Alhamdulillah nyampe nih guys. Kita di area parkiran kawasan wisata Candi Prambanan. Kita cari dulu loketnya dan informasi tarif atau tiket masuknya berapa ya. Yuk ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys, kita mau masuk ke Candi Prambanan, ke area Candi Prambanan. Kita akan beli tiket dulu berapa ya? Tiket masuk ke Candi Prambanan. Kita
cek dulu. Ya, ini dia aku udah beli tiketnya, dan ini aku beli yang paket 2 in 1 ya. Tiketnya 85.000 untuk dewasa, 40.000 untuk anak-anak. Jadi saya berdua dengan istri dan 1 anak ini 210.000 totalnya. Dengan fasilitas mengunjungi Candi Prambanan plus Candi Keraton Ratu Boko. Tapi kalau misalkan kamu mau Candi Prambanan aja, itu tiketnya 100.000 dewasa, 50.000 untuk anak-anak. Silahkan pilih mau yang 2 in 1 atau hanya Prambanan saja. Oke, alhamdulillah kita sudah nyampe di area Candi Prambanan. Hari ini tidak begitu membludak, tidak begitu padat karena ini hari Jumat. Dan inilah ya tempat ikonik dan sangat bersejarah peninggalan warisan budaya leluhur kita, bangsa Indonesia atau Nusantara. Oke guys, sekarang aku lagi berdiri di salah satu ikon Indonesia yang luar biasa, yaitu Candi Prambanan. Dari dekat, candinya megah banget. Ukiran batunya detail, tinggi menjulang, dan auranya berasa beda. Gak heran kalau tempat ini jadi wisata dunia. Setiap sudutnya cocok buat foto, video, atau sekedar menikmati suasana saja. Angin sepoi-sepoi, langit biru, dan latar candi bikin hati adem. Di sini kita bukan cuma jalan-jalan, tapi juga belajar sejarah dan merasakan kebesaran peradaban masa lalu. Tapi kalau lagi siang jangan lupa teman-teman harus bawa payung, soalnya panas banget Rek. Tapi meskipun panas tetap asik dan menyenangkan. Kalau ke Jogja tapi belum ke Prambanan, rasanya belum lengkap teman-teman. Yuk nikmati keindahannya bareng aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini kita jalan santai, tapi ceritanya selalu bermakna. Tentunya hanya di channel Jendela Alam Semesta. Satu jendela, 1000 cerita.
Ya sahabat semesta semuanya, hari ini saya sedang berada di Candi Prambanan di Yogyakarta, melihat peninggalan sejarah yang sangat luar biasa. Bangunan candi yang berdiri kokoh, subhanallah. Dan kebetulan di sana lagi ada upacara atau sembahyang mungkin ya. Yang tahu boleh komen ya, acara apa istilah atau namanya, silahkan di komen. Kita lihat-lihat saja sekeliling Candi Prambanan ini. Yuk, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dari dekat nih guys, aku melihat batu-batu tua ini. Batu-batu tua yang berdiri anggun, menyimpan ribuan kisah tentang waktu dan peradaban. Setiap ukiran seperti berbisik, mengajak kita untuk pelan-pelan menikmati keindahannya. Langit Jogja hari ini cerah, angin lembut menemani, dan Prambanan berdiri megah di hadapanku. Tenang tapi penuh makna. Di sini kita belajar bahwa perjalanan bukan soal jauh atau dekat, tapi tentang rasa yang kita bawa pulang. Di hadapan Candi Prambanan, waktu seperti melambat. Batu-batu tua berdiri tegak, menyimpan napas peradaban yang tak pernah benar-benar pergi. Saat menatap setiap ukiran, aku sadar ini bukan sekedar bangunan, tapi jejak tangan manusia yang bekerja dengan hati, tanpa mesin canggih, tanpa teknologi modern, namun mampu menciptakan karya yang masih membuat kita terdiam sampai dengan hari ini. Rasa takjub muncul perlahan, bukan karena tingginya saja, tapi karena nilai yang ditinggalkan, kesabaran, ketekunan, dan cinta pada budaya. Mari jaga, rawat, dan hormati warisan ini, agar generasi setelah kita masih bisa berdiri di tempat yang sama dan merasakan takjub yang serupa. Subhanallah ya, kokohnya bangunan-bangunan ini. Kalau menurutku sih, batu-batu tua ini bukan hanya sekedar benda mati nih guys. Mereka ini menyimpan cerita, doa, dan perjuangan orang-orang yang pernah hidup di sini. Kadang saat angin lewat pelan, rasanya itu seperti ada bisikan halus yang tak terdengar telinga tapi terasa di hati. Aku berdiri menatap ukiran yang gelap dimakan usia, dan muncul satu rasa nih guys, takjub bercampur hormat. Bukan takut guys, tapi sadar bahwa tempat ini bukan sekadar objek wisata, bukan, melainkan ruang sejarah yang sakral. Karena itu, ayo datanglah dengan adab, jangan merusak, jangan sombong, dan jangan sembarangan. Mari rawat Prambanan agar energi dan ceritanya tetap hidup dan tidak berubah hanya jadi reruntuhan tanpa makna.
Oke guys, sekarang kita coba ulas sisi sejarahnya sedikit ya. Kalau yang pernah aku baca sih, dari berbagai referensi ya, Candi Prambanan itu adalah candi Hindu terbesar di Indonesia nih guys. Yang dibangun sekitar abad ke-9 pada masa kerajaan Mataram kuno katanya. Jadi kompleks ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Nah, candi utamanya itu adalah Candi Siwa yang menjulang yang paling tinggi tuh guys. Nah, itu melambangkan kekuatan, keseimbangan, dan kehidupan. Di sekelilingnya berdiri puluhan candi kecil yang dulu menjadi tempat ibadah dan perenungan. Prambanan sempat terbengkalai tuh guys selama ratusan tahun, tertutup abu dan reruntuhan alam. Baru pada masa kolonial, candi ini ditemukan kembali dan dipugar sedikit demi sedikit hingga megah seperti sekarang. Bukan hanya bangunan, Prambanan adalah saksi peradaban besar Nusantara, sebuah pesan dari masa lalu bahwa Indonesia pernah menulis sejarahnya dengan karya yang luar biasa. Sekarang udah jam setengah 12 siang, sebentar lagi Jumatan. Saya kesini kan hari Jumat nih teman-teman, jadi saya rasa cukup mengelilingi Candi Prambanan, siap-siap untuk sholat Jumat dan menginap di hotel di Malioboro. Sekarang jam setengah 3 sore, saya udah nyampe di hotel dan kita review dulu fasilitasnya. Ada fasilitas televisi, bisa internet juga ya, di sini bisa nonton Netflix juga. Terus fasilitas penyimpanan barang-barang, di sini ada sandal 2 pasang. Terus di bawahnya penyimpanan sepatu, sandal juga, penyimpanan barang-barang, tas kita di sini bisa. Nah, di sini ada fasilitas pemanas air, ada gelas 2. Ada air 2 botol tapi udah habis guys. Gula kopi dan teh juga ada. Dan ini remote-remotenya, dan ini ada fasilitas wifi nya juga nih guys. Lanjut, kita lihat bagian sini ada kulkas mini. Kulkasnya dingin ya, kita bisa naruh minuman atau makanan di sini. Oke, lanjut, ada tisu juga. Di sini juga penyimpanan barang luas, ada kursi 1 unit. Ya minimalis ya. Dan ini jendelanya kita lihat. Nah, ini penampakan di luar hotel, depan hotel Grand Fury Sharon Malioboro. Dekorasi gordengnya seperti ini, warnanya kalem ya. Kita lihat apa ada, oh ternyata bangunan ya, bukan jalan atau pemandangan kota. Nggak dapet yang ada pemandangan kotanya guys. Ini lukisan ya, interiornya cukup cantik lah ya. Di sini kita lihat ada penyimpanan barang juga nih, ada lacinya. Ini kasurnya ya, bisa untuk keluarga 3 orang, anak kecil bisa kita bawa tidur bersama di sini bisa. Terus ada fasilitas, ini lukisannya lumayan bagus sih. Nah, ini ada telepon kalau mau nelpon customer service, ada laci juga. Ini ada saklar stop kontak buat ngecas bisa di sini, dan ini lampunya, lampu malam. Nah, untuk tidur ya nyalain lampu ini aja. Oke, kita lihat-lihat lagi fasilitas yang lainnya ya. Kita matikan dulu. Oke. Nah, inilah ya, atasnya seperti ini, langit-langitnya, lampunya ada tuh 2, ada 3, dan ini AC-nya ada di atas ini. Ini saklar. Nah, ini ada lemari kita lihat. Nah, seperti ini.
penyimpanan baju, ada hanger 1 2 3, ada hanger 3. Penyimpanan tas juga bisa di sini. Ini yang sebelahnya ya, kita lihat yang sebelahnya lagi. Nah, ini penyimpanan barang-barang juga luas ya, banyak penyimpanannya. Tas, koper bisa masuk. Ini ada apa nih ya, ada spray sepertinya, spray ya. Nah, ini ada apa nih, berangkas kali ya. Oke, kita lihat ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya minimalis juga. Ini klosetnya, ini tempat mandinya, ada pakai shower, dingin, panas atau hangat bisa. Terus ada cermin juga di sini, dan wastafel 2 gelas kumur-kumur. Oke, minimalis. Ini pintunya juga dari kayu ya, kayu semua. Ini saklar untuk matikan dan hidupkan lampu kamar mandi. Ada kesetnya 3D juga, dan ini suasana malam di balkon, di rooftop. Nah, kita bisa lihat pemandangan kota Jogja, kawasan Malioboro nih ya. Malam-malam hari alhamdulillah ini nggak hujan, jadi aku bisa lihat pemandangan Malioboro dari rooftop Hotel Grand Puri Sharon. Nah, sejuk ya guys. Oke teman-teman, gimana kalau menurut Anda? Kalau menurut saya sih ya, untuk harganya memang 500.000, fasilitasnya ya cukup lah ya. Hotel Grand Puri Sharon ini jaraknya cuman sekitaran 200 meteran kurang lebih ya, ke Jalan Malioboro. Jadi kalau mau nginep ya, ini salah satunya bisa di sini juga. Tapi kan di sini banyak pilihan, tergantung teman-teman nih. Kalau mau ke Jogja, mau ke mana, hotelnya banyak pilihan. Kalau saya pilih di sini karena ya tadi ya, budget. Budgetnya minimalis juga sih, 500.000 lah ya satu malam. 500.000 dengan fasilitas seperti tadi menurut saya masih worth it lah. Yang penting kan kamarnya bersih, kamar mandi bersih, airnya jalan, terus juga wifi-nya lancar, dan aksesnya ya. Oh iya, ini saya dapat sarapan ya, 500.000 itu dapat sarapan untuk 2 orang. Ya, 500.000 untuk satu malam saja ya teman-teman. Silahkan kalau mau nyari hotel, kalau mau yang budgetnya minimalis, mungkin ini bisa jadi salah satu Sekarang pilihannya. kita mau lanjut ke Jalan Malioboro. Malam ini kami lagi ada di jantungnya Yogyakarta, ya tepatnya di kawasan Malioboro. Kalau siang di sini rame, tapi malam wow lebih rame lagi nih teman-teman. Karena kalau malam hari di Malioboro itu beda banget rasanya. Lampu-lampu jalan menyala, terdengar di mana-mana, dan langkah kaki orang-orang seolah punya cerita masing-masing. Angin malamnya adem, suasananya hangat, dan setiap sudut bikin kita pengen berhenti sebentar, sekedar menikmati Jogja yang gak pernah kehilangan pesonanya. Di sini bukan cuma jalan-jalan, tapi juga tentang kebersamaan, tertawa bareng keluarga, melihat keramaian, mencicipi jajanan, dan menyimpan kenangan kecil yang rasanya besar di hati. Malioboro malam hari memang sederhana, tapi justru itu yang bikin kita kangen Jogja. Yuk kita telusuri kawasan Jalan Malioboro malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan selamat menikmati suasana malam kawasan Malioboro, Yogyakarta.
Di sini guys, alhamdulillah hari ini, malam hari ini cuacanya cerah, tidak sedang turun hujan, jadi kami bisa menelusuri jalan Malioboro ini dari ujung ke ujung sekuat kaki kami melangkah. Dan karena nggak hujan, suasananya wah hangat banget teman-teman. Banyak suara-suara alunan musik, ya, para seniman-seniman musik di jalan Malioboro, ya, pentas di beberapa sudut gitu ya. Dan banyak juga tuh yang nonton, yang mengasih, yang memberikan apresiasi, uang tips. Bahkan tadi saya lihat ada orang turis luar negeri juga tuh yang ikut berjoget-joget gitu ya, menyaksikan atau menikmati alunan musik seniman-seniman lokal di sini. Nah, di situ ada Trans Jogja melintas ya, transportasi khas daerah sini. Kemudian juga di sini yang sangat banyak dan melimpah juga jajanan tentunya. Ada banyak macam kuliner, ada banyak macam oleh-oleh, aksesoris, pernak-pernik, pakaian, batik dan lain sebagainya. Sangat melimpah sekali. Nah, ini jalan Malioboro ini teman-teman, semakin malam semakin ramai, apalagi kalau malam-malam atau di hari-hari libur, baik libur nasional, libur hari besar keagamaan, ataupun juga ya weekend setiap minggunya. Ini ramai banget ya. Malam sudah larut dan kami akan segera kembali ke hotel. Tapi sebelum pulang ke hotel, kita abadikan dulu momen kita berada atau berkunjung ke Malioboro, khususnya menelusuri jalan Malioboro. Kita foto-foto bersama keluarga. Di sini ada fotografer ya profesional lah, pakai kamera profesional. Tarifnya cuma 5.000 per satu foto. Bagi yang minat, silahkan bisa foto sepuasnya. Oke guys, hari ini hari kedua aku di Jogja. Nah, hari kedua tadi beli oleh-oleh lumayan banyak sih, tapi nggak terlalu banyak karena bawanya berat. Dan uangnya, dompetnya keburu sekarat. Ini saya mau review kaos ya teman-teman, kayaknya bagus banget ya menurut aku gitu loh. Ini saya beli di mana kemarin ya, di pusat aneka macam kaos apa tuh, jogger ya, iya jogger. Nah ini ya guys ya, saya beli yang warna navy, desainnya seperti ini ya. Apa nih, Keraton Jogja Story. Nah, lumayan lah, bagus kalau menurutku ya. Warnanya nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Original design by Jogger Jogjanesia ya teman-teman. Jadi kalau mau beli kaos-kaos, wah melimpah banget di sini ya. Di Malioboro banyak sekali. Kalau ini sih khusus toko-toko produknya Jogger semua teman-teman ya. Banyak motifnya, aneka macam warna banyak. Teman-teman tinggal cari saja kalau mau cari kaos produk Jogger ya. Di Jogja, Bali. Di Jogja banyak sekali. Saya beli ini kaos satu, ini harganya kemarin itu 95.000. 95.000, bahannya halus dan ademnya. Saya cobain dulu lah. Oke guys, cobain dulu kaos Jogger Yogyakarta. Selain beli kaos, saya juga beli aksesoris. Ini namanya blangkon. Blangkon toh, blangkon Jogja nih guys ya. Saya cobain dulu. Oke, terlalu kekecilan nih guys. Harusnya nomor 7, ini nomor 6. Oke, sudah
Oh ya, tadi ini kemasan kaosnya ini ya, seperti ini. Industri Kreatif Jogger Original T-shirt. Ini sudah terkenal banget sih kalau jogger di luar Jogja juga ya, di Jakarta, di Bandung juga banyak yang mengakui kaos jogger ini ya, baguslah kualitasnya ya. Selain itu guys, saya beli banyak aksesoris, oleh-oleh aksesoris yang murah meriah lah, biar banyak dapatnya. Nah, yang pertama ini ya guys ya, gantungan kunci. Banyak sekali nih anak saya beli gantungan kunci sampai berapa puluh nih. Oke, banyak sekali ya yang jualan gantungan kunci. Hampir setiap toko aksesoris pasti ada, tinggal pilih. Banyak motif, banyak pilihan. Harganya ya ini satunya 1000. Ada yang lebih juga ya. Kalau mau beli banyak, beli yang 1000-an. Terus beli ini dompet emak-emak nih ya, dompet emak-emak. Ini juga murah teman-teman, paling 20.000 atau 25 ribuan ya. Buat nyimpen duit 10 juta mah cukup dah kalau ada uangnya. Ini berikutnya ada ya tas tangan juga sih, buat ibu-ibu juga ya, buat bawa apa nih, atau buat bawa ini nih, bekal anak sekolah bisa ya. Tas kecil cocok buat ibu-ibu, buat bawa nasi, timbal dan lain sebagainya. Bawa duit juga bisa, muat 20 ml. Nah, terus selanjutnya beli ini guys, daster ya, oleh-oleh juga nih buat orang tua kita. Satunya ini 35.000, tapi kalau beli 3 dikasih cepet 100.000 3. Lanjut ada juga kaos anak-anak. Nah, kaos anak-anak usia berapa aja ada ya, tulisan Jogja, terus lukisan Candi Prambanan dengan beraneka macam warna dan motif. Ini kaos anak ini juga sama, kalau beli 1 35.000, kalau beli 3 dikasih cepet. Kalau kamu jago nawar kayaknya dikasih sampai 25 juga ya. Asal keliling aja, pokoknya setiap sudut di Malioboro ini pasti banyak toko oleh-oleh, kaos, aksesoris dan lain sebagainya. Oke, itu dulu ya teman-teman, hari kedua sekarang di Jogja. kita jalan-jalan lagi, mumpung masih ada waktu sebelum pulang. Kita mau jalan-jalan lagi siang hari di kawasan Malioboro, dan kita akan menuju ke salah satu pusat oleh-oleh khas, salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu bakpia patok. Nah, di sana di toko bakpia patok yang akan kita tuju, wah di sana rame banget pengunjungnya, pembelinya bludak banget. Kita sekarang lagi naik bentor nih guys, becak bermotor. Asli ke Semarang. Nggih.
Gempor deh kalau jalan deh. Beli harjo ya. Tuh banyak kuda. Ini Pak Dia ini kan nggih, makin apa alun-alun. Ya. Ya. Oh, pabrik Pak. Iya. Pabrik. Bakpia. Celukit. Apa jenengan ini Mas? Dalam Beca apa motor? niki Di mesin motor, Bentar beca. Benton, bentor, bentor. becak motor. Oh. Ini hidup di Jogja lagi jalan-jalan. Dia kok dia mantu ya Dek. Iya. Ngantuk. Ya becak ya kayak gini nggak bisa ketemu. Kayak di itu deh di Surabaya. Limbah itu kan. Surabaya. Ini Mafia Padon 25 depan itu tokonya masih. Oke, ha. Kita ke kiri Mafia Padon 25. Lebih Kacang hijau harganya 36.000. Ini rasanya enak, masih panas. Iya. Sentra Bakpia Patok. hangat. Nah, itu di depan toko penjual bakpia patoknya yang sangat terkenal dan ramai pengunjung. Pembelinya ngebludak, guys. Kita masuk dulu. Ya, saking ngebludaknya pembelinya, guys, aku nggak sempet bikin video. Sekarang kita akan kembali ke hotel untuk siap-siap pulang. Kita sambil review perjalanan. Ini di sebelah kanan area Keraton Yogyakarta, dan ini suasananya sore, teman-teman, cukup sejuk dan alhamdulillah cuaca sudah 2 hari ini alhamdulillah tidak turun hujan yang terlalu terus menerus ya, hanya beberapa saat hujan tapi kembali cerah. Nah ini ya, di sebelah kanan kita itu area alun-alun, kemudian ada pohon beringin kembar dan juga area keraton. Parkir bus Mas, apa anu Mas? Apa? Parkir bus, apa? Untuk baju. Ora Nangge kereta Pak. ngangge kereta Mas. Ini di mana? Di Saron Puri. Puri Saron. Nggih. Oh, mau turun di hotel atau langsung menaik dulu? Ya, kantonan ya. Langsung hotel? Ya. Oke. siap.
Tadi yang ke kanan, Bun. Ya. Oke, sebentar lagi kita nyampe ke Puri Saron Hotel untuk siap-siap kembali pulang. Sesuai jadwal kita atau kami pulang nanti jam setengah 12 malam dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Oh ini toh. Ini kan? Iya benar. Oke. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga teman-teman subscriber rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.